Oke. Nah, jadi gimana nih Mas Aldo sebelumnya yang kerasa di 12-12 di periode sekarang kira-kira gimana nih dari segi traffic dan yang nanya-nanya itu meningkat nggak sih Mas Aldo? Hmm, nanya-nanya sih enggak sih, langsung beli sih Oh langsung kebanyakan. beli. Oke oke oke. Berarti trafficnya masih sama lah ya kalau misalnya dari segi yang jumlah orang yang nanya-nanya gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Oh mungkin kayaknya lebih banyak yang bulan lalu nih. Nah, oke oke. Jadi ini aku bakal coba review juga ya sebenarnya gimana sih performance kita di Mega Sales Day di periode Desember ini. Jadi aku bakal coba present bandingin nih antara Mega Sales Day di periode minggu ini sama periode sebelumnya yang bukan Mega Sales Day dan juga aku bakal bandingin periode Mega Sales Day di periode Desember dan juga di periode November gitu ya. Nah, ini yang pertama aku bandingin dulu nih dari periode 8 sampai 14, aku bandingin dari sama 1 sampai 7 Desember gitu ya di sini. Kalau misalkan kita lihat gitu dari keseluruhan revenue yang kita hasilkan, itu ternyata turun nih Mas. Jadi ternyata di periode Desember ini jumlah revenue yang kita hasilkan di periode yang non Mega Sales Day malah lebih besar dibandingkan dengan Mega Sales Day. Karena memang ini kalau misalnya kita lihat karena kita juga memang lagi ada event USS juga gitu ya. Nah, tapi sebenarnya seharusnya kan karena di Mega Sales Day ini juga kita ada launching produk Climax itu ya Mas, harusnya sih sebenarnya harapannya kita bisa lebih tinggi nih dari segi revenue gitu ya. Cuman di sini akhirnya kenapa sih gitu total revenue kita turun? Itu karena memang dari segi jumlah transaksi ada sedikit penurunan dari keseluruhan transaksinya 5,71%. Nah, itu untuk periode Desember aja ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini dari segi average basket size memang ada turun. Ini memang wajar karena memang periode ini kan adalah periode sales juga. Kalau kita dibandingin sama periode sebelumnya kan nggak ada sales gitu ya, kita nggak ada sale atau nggak ada promo gitu. Nah, kalau misalkan di periode 8 sampai 14 Desember, aku bandingin sama 8 sampai 14 November, itu pun juga turun gitu ya. Di sini kita turunnya hampir lumayan gede nih 23%, yang mana dari 14.326.000 kalau misalnya kita lihat nih di periode 8 sampai 14 November. Nah, di periode 8 sampai 14 November itu kita bisa ngehasilin hampir 18.600.000 gitu, hampir 19 juta kalau tadi kita cuma di 14 jutaan gitu. Jadi cukup signifikan gitu ya penurunannya gitu ya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau aku lihat gitu ya di sini sebentar aku balikin lagi. Nah, kalau misalnya aku lihat nih kalau 84 banding 14 kita bandingin di Desember kita bandingin sama 8 sampai 14 di November. Sebenarnya tadi ya kan kemarin itu kita jadinya karena diskonnya gede-gedean banget dari segi jumlah transaksi akhirnya meningkat, tapi ternyata dari segi average basket size-nya turunnya cukup drastis ya Mas Aldo ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di periode Desember ini yang akhirnya kita berhasil coba stabilin lagi adalah di nilai average basket size-nya yang mana di sini ada peningkatan nih di 15,28%. Nah, harapannya sebenarnya ke depannya sih kita bisa tetap adain aktivasi terus, tapi tetap average basket size-nya jangan sampai seturun itu juga gitu ya. Kita bisa mempertahankan average basket size kita tetap minimal gitu di angka segini gitu, tapi tadi untuk di bulan November itu yang kita ambil adalah dari segi jumlah transaksi yang besar. Jadi effort kita ke depannya itu gimana caranya kita bisa tetap mempertahankan nih nilai average basket size kita di angka 412.000, tapi juga kita dari segi transaksinya harus tetap banyak. Betul ya Mas Aldo ya? Oke. Nah, sekarang kita coba tinjau dari dua sudut pandang nih. Kalau misalnya kita lihat dari segi advertising, sebenarnya apa sih yang kurang gitu ya sehingga tadi jumlah transaksi akhirnya turun. Jadi sebenarnya tuh kita emang apakah memang karena nilai promonya begitu besar gitu ya, jadi di periode November ini orang-orang jadinya beli banyak, ataukah memang di periode sekarang yang promonya itu kurang menarik. Sebenarnya kadang besar kecilnya besar kecilnya promo itu nggak terlalu menentukan juga nih kalau misalkan kita bisa create urgensinya gitu, kita bisa menciptakan seolah-olah memang kamu harus beli hari ini juga karena hari ini adalah hari spesial nih, kamu cuma bakal dapat penawaran spesial itu cuma di hari ini doang.
gitu. Jadi kalau misalkan dari aku sih ya, kalau kita lihat sebenarnya nggak masalah nih kalau misalkan kita dari segi tadi ya, karena kita mau mempertimbangkan juga average basket size kita jangan sampai drop banget, jadi kita mau coba naikin nih selnya jangan terlalu gede-gedean gitu. Tapi tadi kita perlu effort lebih nih akhirnya, karena tadi sel kita nggak terlalu gede, konten kita tuh harus lebih membangun urgensi gitu, harus menekan audiens kita, sehingga audiens kita ngerasa kalau harus beli hari ini karena produk ini tuh spesial, dan juga penawarannya itu cuma ada di hari ini doang. Dan kalau misalkan aku lihat nih dari konten-kontennya, ini tuh masih sama banget kan ya, masih bener-bener ngulang konten yang 11-11 ya. Cuman Oke, nah ini tuh kalau misalnya aku dari lihat, ini masih ngulang banget di periode 11-11 sih, gitu. Ngulang banget, sama banget, cuman diganti kata-katanya aja sama back sound-nya aja, gitu. Kalau misalkan dari segi back sound-nya pun, di periode 12-12 ini cenderung kayak... Oke, nah jadi kalau misalnya kita bandingin nih yang promo 12-12 ini kan hampir sama banget nih Mas, sama promo yang 11-11 yang ini nih. Nah, kalau misalkan di promo tuh bentukannya sama persis gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin ternyata cukup menarik nih dari segi potongan harganya yang cukup besar gitu, 110.000, kemudian ada lagi diskon 11%. Tapi ternyata ini nih, karena kita aktivasinya mau ganti nih ya, kita jadi nggak mau terlalu promo gede-gedean gitu. Nah, di sini kita yang perlu membangun konten yang lebih beda gitu sih. Jadi kedepannya kalau menurut aku sih kita bisa effort lagi di kontennya ini gitu ya, supaya tadi walaupun tadi jumlah diskon kita yang kita tawarkan itu memang nggak terlalu besar, tapi kita bikin kondisi atau situasi seolah-olah itu memang penawarannya tuh spesial banget, cuman bisa dibeli hari ini dan harus beli sekarang daripada kehabisan gitu. Jadi bisa banget sih kayak di up, misal bisa banget kayak nanti di 12 atau periode Mega Sales Day dan periode sale selanjutnya itu kita bisa kayak nge-up jumlah pesanan kita di Shopee kayak gitu-gitu. Jadi atau misalkan ayo misalkan di hari H-nya itu kita bisa ayo sebelum stoknya udah semakin menipis nih, ayo sebelum kehabisan gitu. Atau bisa nge-up orang-orang kayak Kak, banyakin, kalau aku lihat nih ya di Instagramnya ini tuh di sini banyakin size 41 dong Kak gitu nih. Banyakin ukuran 41 dong gitu kan. Nah, di sini bisa di-up juga nih di story nih supaya tadi create urgensinya itu. Jadi, ayo ini stok kita tuh lagi terbatas banget dan lagi ada penawaran spesial nih di periode 12-12 dan juga stoknya terbatas. Jadi, orang tuh kayak oh iya udah ini nih gitu. Jadi ini di-up nih, pertanyaannya di screenshot, terus kita masukin ke story, terus kita jawab kayak ayo mending beli sekarang juga karena memang stoknya terbatas, dan juga kapan lagi kamu bisa dapat produk spesial ini dengan promo yang spesial juga nih di 12-12 gitu sih. Nah kan kemarin rencananya tuh kita bakal ada clearance sale ya Mas Aldo ya di akhir bulan ya. Betul. Iya benar. Oke, nah itu sih sebenarnya kita bisa coba maksimalin di situ sih ya nanti untuk Desember ini gitu ya. Nah untuk yang akhir bulan ini rencananya itu gimana Mas? Kita akan diskonnya berapa persen gitu, atau up to gitu untuk produk-produk tertentu itu besar atau gimana tuh? Up to sih paling. Up to, paling oke. Sampai 40%. Up to 40% ya Mas ya? Oke. Nah kita juga ada ikut ini lagi daftar juga kan, gara-gara jadi official shop di Shopee sama di Tokped tuh sering ditawarin ikut campaign mereka. Nah oke. Terus Ini gimana? Shopee udah ikut yang buat tanggal 17 sampai 19. Oke, 17 sampai 19 Desember berarti ya Mas ya? Iya, tapi voucher doang sih. Oh, berarti ada voucher dari Shopee gitu ya? Vouchernya bentuknya voucher diskon, ongkir, atau potongan harga? Potongan harga 10%.
10% maksimal atau 10% nggak ada maksimal? 10% maksimal. Oh, oke. Maksimal berapa tuh? 20.000 atau berapa tuh, Mas? Tanpa ini deh, tanpa batas deh. Oh, tanpa batas. Oh, oke. Oke, nah ini sih Mas, berarti itu jangan lupa ya di tanggal 17, itu kan sekarang udah tanggal 15. Bisa udah kita di up kontennya. Oke, udah di up kontennya ya? Oke, mantap. Kalau di story. Paling yang Tokped ini lagi daftar sih, itu harus minimal 30%. Oh, harus minimal 30%. All item atau gimana tuh, Mas? Cuma boleh 3 varian doang sih. Oke. Nah, rencananya nih dari Calvert itu yang mau di boost itu nih dari aktivasi ini apa nih? Produk-produk yang lama kah atau mau coba yang Climax ini, Mas? Yang lama sih. Oh, yang lama. Berarti yang diskonnya akan yang lama ya? Yang paling gede ya diskon yang lama. Oke. Nah, sebenarnya nih kan kalau aku lihat nih sekarang kita pertumbuhannya dalam waktu 2 minggu itu sekitar 500-600 followers ya Mas ya naiknya ya. Lagi oke banget gitu dari segi followers kan ya. Nah, berarti banyak juga nggak nih DM yang masuk, Mas Aldo? Banyak, tapi DM itu minta sepatu gratis. Sepatu gratis? Oh gitu ya? Oh, bisa juga. Kalau kata aku sih, kalau misalnya emang dari Calvertnya emang memungkinkan gitu ya untuk DM sepatu gratis itu sebenarnya bisa kita akalin aja gitu. Kalau misalnya nanti ada giveaway, kita screenshot aja tuh chat-chat mereka yang minta sepatu gratis supaya naikin engagementnya itu, Mas. Ini buat kemarin yang nge-DM kita. Yang minta sepatu gratis tuh influencer. Oh, influencer? Oh, oke juga. Siapa tuh Mas influencernya? Enggak, influencer yang kecil, enggak gede-gede banget lah. Oh gitu. Yang mikro sih. Ya kalau ada yang bagus kita kasih. Kalau yang enggak sih kita nggak gitu ladenin sih. Oke. Berarti sebenarnya udah ada sebar ke 8 orang kali. Oke, mantep banget nih ya. Tapi mikro semua ya. Banyak kan. Iya. Oke. Jadi kita mau nyoba sih langsung. Rencana sih 10, tapi 2 orang ini size-nya lagi kosong, jadi minggu depan baru kita kirim. Oh, oke. Nah, coba kita balik lagi tadi ya Kak Eds. Tadi kan aku mau coba nyinggung supaya create urgensi yang bisa kita lakuin adalah salah satunya bisa nge-up pertanyaan-pertanyaan yang ada di Calvert gitu ya. Karena memang dari segi engagement udah cukup naik gitu ya. Jumlah orang yang nanya dan yang tertarik sama Calvert udah semakin meningkat sih kalau aku lihat gitu. Nah, kalau misalnya ke depannya nih kan, kalau di periode sekarang itu kan aku baru ada remarketing campaign itu baru ada untuk promo activation nih, karena kita udah cukup lama nih untuk pulling audiensnya dan audiens kita juga udah cukup banyak. Di periode ke depannya kita bakal buat remarketing campaign untuk campaign general nih Mas. Nah, terus apa sih yang kita butuhin nih untuk campaign general ini? Sebenarnya kalau misalnya aku lihat nih untuk objective conversion itu dari ads yang berjalan paling oke itu sebentar. Oke. Nah, sebenarnya sejauh ini gitu ya kalau misalnya kita lihat by CTR-nya Nah, kalau kita lihat dari CTR-nya nih selama 7 hari terakhir ini, ternyata memang jumlah yang nilai CTR-nya cukup bagus itu adalah yang Climax ini gitu ya. Jadi untuk konten-konten Royal dan juga Alex ini nilai CTR-nya udah menuju untuk turun gitu ya Mas ya. Nah, aku pengen minta konten baru nih untuk Royal sama Alex dengan harga gitu ya. Di sini Royal, Alex dan juga Climax dengan harganya juga gitu tertera, tapi bentuk kontennya yang lebih fresh lagi gitu ya Mas ya. Berarti soalnya juga aku akan jalanin untuk remarketing juga kan ya. Jadi itu sih paling Royal, Alex sama Climax dengan harga.
Terus juga ini untuk yang campaign traffic yang berjalan, testimonial ini kan sebenarnya cukup oke ya performance-nya nih ya Mas Aldo. Nah, cuman aku mau minta testimonial dan juga detail produk dari Climax sih. Itu kan baru Alex dan juga Royal gitu ya. Aku mau minta versi Climax-nya ya Mas ya, berarti kalau yang untuk campaign traffic ini ya. Bentuknya mirip-mirip aja. Nah, tapi gini, kemarin kan kita akhirnya sempat coba nih nah, ini kita coba jelasin nih value produk kita dengan gambar dan juga penjelasan gitu ya. Di sini sebenarnya dari segi performance-nya udah cukup oke sih ya dengan gambar produk, dan juga di sini ada penjelasan nih apa aja sih keunggulan dari produk kita. Nah, tapi tadi aku sempat coba lihat nih punyanya Hijack nih Mas. Jadi Hijack itu sebenarnya dia nggak dijelasin nih sebenarnya keunggulan produknya apa, tapi kita udah bisa lihat nih dari kontennya yang mau dia liatin ke kita tuh apa gitu. Keunggulan produknya tuh apa gitu. Jadi kalau memang memungkinkan sih, aku pengennya bentuk tadi untuk unique selling point kita itu bentuknya langsung gambar aja, nggak usah dijelasin pakai kata-kata. Kadang juga kita udah ngeliat gambar gini aja gitu, secara visual kita udah tahu oh ini tuh kualitasnya oke banget nih gitu. Tadi kan dia ngeliatin juga nih sambungannya dan lain sebagainya, solnya gitu. Jadi kita bisa lihat aja gitu, nggak usah baca. Nah, kedepannya sih aku harapannya kita bisa bikin konten yang sedetail ini juga sih Mas gitu untuk produk kita. Boleh di-share aja? Boleh, nanti aku share di grup ya link untuk referensinya. Oke. Nah, itu aja sih kalau misalkan untuk advertising dari Mas Aldo ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait ads dan juga tadi konten yang produk ada harganya. Oke. Mau bikin seperti apa? Produknya ada harganya sama aja Mas Aldo kayak tadi gitu bentuknya, cuman tadi ada harganya gitu aja, masih sama-sama konten yang udah kita coba jalanin sejauh ini masih oke sih performanya. Visualnya jadi buat beda ya? Iya, cuman visualnya ganti, betul. Oke ya Mas Aldo ya, berarti dari advertising ini nggak ada yang mau ditanyain lagi ya? Udah aman? Paling yang Royal sementara dimatiin dulu aja. Oke, Royal dimatiin dulu. Oke, aku langsung matiin deh. Soalnya size-nya kayak tinggal satu pasang semua. Oke. Berarti kita bakal fokus di kecuali yang hitam putih ya. Hitam putih biarin aja. Oke. Berarti kalau kayak gitu untuk Royal kita akan up-nya di diskon aja kali ya Mas ya, di konten-konten diskon ya. Oke, boleh. Nah, ini juga oke, nanti deh aku coba masuk ke situ. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak Mas terkait advertising? Nggak ada. Ya. Oke. Nah, selanjutnya aku mau coba jelasin tadi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang advertising itu ada beberapa hal yang bisa kita coba maksimalin lagi. Nah, sekarang kalau misalkan dari sudut pandang teori gitu ya, di sini aku coba ada, ini muncul nggak? Muncul. Layarnya, oke. Nah, jadi kalau misalkan Mas Aldo juga pernah dengar, pastinya di sini kita punya beberapa komponen-komponen marketing yang memang akhirnya satu sama lain ini bakal saling mendukung nih. Jadi komponen-komponen utama marketing yang tadi kalau misalkan sebenarnya advertising itu sebenarnya cuma jalan terakhir gitu ya. Kita kan kalau di segi advertising cuma menyebarkan seluas mungkin gitu ya. Nah, tapi yang harus kita perkuat itu selain dari tadi nih, kita harus coba package atau kemas brand dan produk kita semaksimal mungkin supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan secara maksimal. Kita juga ada beberapa nih
beberapa poin-poin penting atau komponen-komponen penting yang memang harus kita optimalkan gitu ya. Di sini kalau misalkan kita lihat berdasarkan tahapannya, yang pertama itu ada tahap explore gitu ya kalau untuk marketing ini. Nah, tahapan explore ini dimensinya apa sih? Strategi gitu ya. Itu ada elemennya, ada segmentation, terus juga targeting dan juga positioning. Nah, selanjutnya tahapan engage itu dengan dimensi taktik, itu elemennya ada differentiation, terus marketing mix dan juga selling, dan tahapan selanjutnya adalah execute dengan dimensi value, elemennya itu ada brand, service dan proses. Nah, tapi yang mau aku coba highlight di sini adalah positioning, differentiation dan juga brand. Atau kalau kita lihat PDB gitu ya biasanya dibilangnya, karena kenapa sih cuma 3 ini doang? Karena memang 3 poin ini nih, positioning, differentiation dan juga brand, ini tuh sebenarnya berfungsi sebagai jangkar, yang mana 3 poin ini adalah poin yang bakal mengikat elemen-elemen yang lainnya gitu. Nah, di sini biasanya disebut sebagai PDB triangle. Nah, si PDB ini itu langsung aja ke contohnya, maksudnya kayak gimana sih PDB ini gitu. Di sini kalau misalnya di sini kita ini positioning, terus ini ini brand, ini positioning dan ini differentiation gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ambil contoh brandnya adalah Kopiko gitu. Nah, Kopiko ini sebenarnya brand apa sih gitu ya? Positioning dia apa sih gitu. Nah, dia itu pengennya positioning itu apa sih? Sebenarnya kita tuh positioning adalah posisi, atau kita tuh pengennya audiens kita itu melihat kita seperti apa gitu ya. Perspektif audiens kita perspektif audiens terhadap brand kita itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat Kopiko itu positioningnya adalah permen kopi gitu ya. Bisa jadi permen kopi, tapi Kopiko juga di sini sisi lain positioningnya bisa sebagai pengganti kopi. Jadi kalau misalnya nih permen kopi dan sini pengganti kopi. Nah, terus ini differentiation-nya apa sih gitu ya? Rasanya kopi. Jadi dia adalah permen dengan rasa kopi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Kopiko sebagai pengganti kopi, differentiation-nya apa? Pengganti kopi berupa permen. Jadi ketika orang emang lagi pengen ngopi nih, tapi nggak pengen minum, dia bisa coba ngemut permen. Gitu. Jadi sebenarnya yang mau aku sambungin sama Calvert itu apa? Kalau misalnya kita lihat nih di bio-nya Calvert kan sebenarnya positioning kita udah jelas. Kita itu pengen dikenal sebagai brand sepatu kulit di Indonesia lah istilahnya kayak gitu ya Mas ya. Dan juga berkualitas dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau aku tadi sempat ngobrol sama Bella, akhirnya kalau aku nggak baca bio-nya nih, aku nggak ngeh nih kalau misalkan ternyata Calvert ini terbuat dari kulit loh. Padahal yang mau kita sampaikan gitu ya, value yang mau kita sampaikan, kita adalah brand sepatu kulit di Indonesia yang berkualitas dengan harga terjangkau. Tapi kalau aku lihat sepintas ini aku nggak ngeh kalau ini adalah terbuat dari kulit, karena ini banyak banget bentukan sepatu kayak gini dan nggak terbuat dari kulit kan kita bisa tahu ya. Jadi malah kebayangnya ini tuh bukan kulit sama sekali gitu. Ini juga, nah itu sih yang mau aku coba tekenin adalah tadi ternyata marketing itu walaupun mungkin salah satu tombak ujungnya adalah advertising, tapi ada beberapa hal yang perlu kita kuatin dulu nih sebelum kita sebarin ke banyak orang. Tadi ini pesan yang ingin kita sampaikan itu harus kita maksimalkan supaya bisa tersampaikan. Kalau pesannya kita adalah untuk kita adalah sebagai brand sepatu kulit dengan kualitas yang berkualitas dan juga harganya terjangkau, harus kita liatin kalau kita adalah sepatu kulit. Gitu sih kalau misalkan dari sudut pandang aku gitu sih Mas. Kalau dari Mas Alex kira-kira gimana nih? Mas Aldo, sorry. Ya benar sih, emang harus itu. Betul. Cuma ya itunya aja sih yang susah. Oke. Bikin gimana, makanya kan dulu kita sempat bikin tuh di bawah-bawah. Di bawah-bawah sempat. Oke. Tuh kenapa yang ini ya nggak mau ada yang bawa-bawa lagi sih. Oke. Nah itu sih kalau menurut aku, karena ini brandnya udah launching agak lama, value itu jangan sampai nggak tertinggal di bawah. Karena kan kita juga grow-nya cukup cepat nih. Banyak banget nih audiens baru kita yang pengen lihat sebenarnya Calvert itu seperti apa. Jadi harus terus kita bawa di setiap postingan sih kalau kata aku sih, Mas Aldo.
Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan aku mau coba, emang kita tuh nggak gimana? Kalau orang Indonesia itu lihat kata sepatu kulit itu arahnya itu beda sih sebenarnya. Oke. Bukan kayak orang luar gitu. Kalau orang luar lihat sepatu kulit, oh berarti sepatunya berkualitas. Kalau sini tuh stigmanya itu masih sepatu kulit, oh berarti sepatu formal ya. Iya, oke. Sepatu kantor gitu ya Mas ya. Jadi beda persepsi sih, makanya kita juga nggak mau yang terlalu direct langsung kita sepatu kulit itu enggak sih, karena kita lebih ke jelasinnya secara soft selling sih. Oke, nah soft sellingnya tuh maksudnya gimana tuh Mas? Boleh dicontohin nggak di salah satu misal postingan di sini? Itu seperti apa tuh? Aku masih belum kebayang sih. Kayak yang pernah kita buat di bawah-bawah sih. Gimana tuh? Jadi kayak ada kita bikin waktu itu cari yang berkualitas tapi bukan yang gampang terkelupas. Nah, yang seperti itu sih wordingnya gitu. Oke. Nah, tapi pernah juga bikin waktu itu kenapa produk kita worth it gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi kita nggak langsung yang ini pakai kulit asli gitu, enggak sih. Jadi sejauh ini sih dari orang yang beli itu udah ini lah, udah ada ininya sendiri, jadi mereka udah tahu oh ini memang kulit asli. Oke, nah gitu sih. Nah gini Mas, kalau misalkan kita berharap akhirnya pembeli kita tahu sendiri gitu ya, berarti kan itu audiensnya cukup sempit nih. Maksudnya nggak semua orang gitu ya tahu nih kulit asli dan kulit berkualitas. Tapi kita yang harus sampaikan. Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau kita berpacu sama PDB Triangle ini gitu ya, mana ini adalah komponen-komponen marketing yang utama lah gitu ya. Di sini kita penting banget nih membawa pesan kita dalam marketing, pesan positioning ataupun pesan differentiation kita. Tadi kalau differentiationnya adalah kita misalkan berkualitas tapi harganya murah, tapi kita juga positioningnya adalah sebagai brand sepatu kulit, itu keduanya harus kita sampaikan kalau menurut aku. Bukan berarti tadi karena edukasinya atau kebiasaan orang Indonesia itu sepatu kulit itu sepatu yang formal, itu kita jadi nggak bisa menyampaikan sepatu kulit. Kalau menurut aku justru itu poinnya gitu. Jadi kita mau lihat ini sepatu kulit kita itu sepatu orang kan semua tahu gitu ya kalau sepatu yang terbuat dari kulit itu berkualitas dan bahan dasarnya pun mahal gitu. Nah sekarang kita tinggal kita package gitu, kita tinggal kita kemas gitu segimana mungkin kalau bukan sepatu kulit biasa loh, bukan sepatu kulit yang formal dan kuno gitu loh, tapi kita punya sepatu kulit bahan dasar berkualitas, tapi kita package dengan kita desain semaksimal mungkin supaya masih relate dengan zaman sekarang gitu sih. Kalau menurut aku itu perlu disampaikan juga Mas. Jadi jangan sampai kita berharap ya udah kita cuma liatin kualitas kita dan kita harapannya mereka tahu sendiri itu kulit. Nggak bisa sih kalau menurut aku. Harus tetap kita sampaikan. Gitu. Benar itu. Mungkin yang susah tuh penyampaian kontennya sebenarnya. Betul. Nah, kalau aku coba kasih saran ya dari yang sesederhana itu. Jadi kalau misalnya aku lihat nih di Calvert itu untuk launching produk, coba kita balik lagi ke atas. Oke. Nih, contohnya yang ini nih Mas, kita kan baru launching banget, berarti ini Calvert mempersembahkan Climax Series. Terus nggak ada yang kita highlight nih. Sebenarnya kita apa sih terinspirasi dari siluet sneakers running tahun 90-an. Sebenarnya ini bisa kita coba maksimalin lagi nih. Hadir dengan 3 pilihan warna. Tapi kalau misalnya aku lihat reviewnya Boim Leno, itu tuh ternyata keunggulan kita tuh sebanyak itu Mas gitu. Jadi itu yang bisa kita angkat dulu lah, maksudnya
ternyata kalau misalkan dari segi embossnya juga gitu ya di mana-mana gitu, terus juga kualitas dari kulitnya, ada kulitnya juga macam-macam kan ya, kulit yang bolong-bolong juga ada namanya gitu ya Mas ya. Iya. Nah itu yang perlu kita up, itu yang perlu kita coba sampaikan. Kita itu pakai kulit ini, terus juga ada siluet ini kita pakai kulit berkualitas seperti ini dan lain sebagainya. Kalau misalkan model dan bentukan mah biar gambar lah yang berbicara, tapi kita bisa sampaikan pesan kalau kita tuh adalah kualitas punya material kulit yang berkualitas juga. Gitu. Maksudnya keunggulan dari kulit yang dipakai oleh Calvert gitu Mas Aldo. Jadi ibaratnya kayak mungkin dari sepatu Calvert ini kan punya macam-macam ya kulitnya, maksudnya ada beberapa macam kulit yang kita pakai. Nah mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya kulit yang kita pakai ini keunggulannya apa sih gitu. Mungkin seperti itu. Betul. Itu sih tadi aku coba nonton yang dari Boim Leno, oh ternyata seunggul itu ya, ternyata Calvert itu desainnya sedetail itu ya. Aku baru tahu oh ternyata sedetail itu ya. Nah, kalau kita lihat sepintas ya oke, bagus modelnya, tapi ternyata punya detail-detail yang menarik. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Kalau kita lihat Hijack nih, ketika launching produk, dia jelasin secara detail dia punya apa aja, fit lock, V-buckle dan lain sebagainya, easy adjustment. Ini kan sebenarnya cuma value standar gitu. Dia gampang di adjust, gampang disesuaikan gitu kan. Tapi ini yang dia liatin gitu, keunggulan produknya. Oke. Mantap ya Mas berarti. Ntar coba kita kulik sih. Oke. Buat hal ini. Soalnya kalau kata aku sih, aku ngelihat dari segi taste model dari Calvert sendiri itu emang bagus juga gitu ya, maksudnya sesuai sama selera model anak masa kini. Dan ya tadi karena modelnya itu kekinian banget, orang juga nggak ngeh kalau itu ternyata kulit. Jadi kan ternyata oh ada loh sepatu kulit sekekinian ini. Justru itu value kita sih Mas yang harus kita bawa gitu. Kayak jadi kalau misalkan untuk konten pilarnya nih, kita bisa contek dari Hijack ini nih gitu. Jadi ketika launching itu dia pertama ngeliatin banget nih detail-detail produk yang kita punya apa kelebihannya. Terus juga ini bener, jadi kalau dia tuh jarang ngeliatin modelnya, dia udah fokus sama detail produk yang dia punya. Dari solnya diliatin, ceklekannya, terus juga ini nih perepetnya dan lain sebagainya gitu yang dimasukin gitu. Oke gitu berarti. Sampai situ dulu, ada yang mau ditanyain nggak Mas Aldo? Nggak ada sih. Oke ya. Nanti kalau misalkan memang mau kita coba jadikan bahan diskusi nih gitu di periode di minggu selanjutnya, kalau misalkan kita ada launching produk baru atau lain sebagainya, bisa banget nih gitu Mas kita diskusiin bareng-bareng juga nih gitu terkait ini, karena kan ini juga sebagai sebenarnya masih komponen dari digital marketing ya, kayak masih masuk ke ranah marketing juga. Bisa banget nih kita discuss bareng-bareng nih supaya akhirnya tadi kita maksimal lah keluarnya gitu ya Mas ya. Jadi konten selanjutnya lebih ke detail produk aja sebenarnya. Betul, detail produk dan juga value yang kita punya kita sampaikan semaksimal mungkin gitu. Berarti video pun tanpa penjelasan ya? Kalau tanpa penjelasan bisa tersampaikan tanpa penjelasan Mas. Tapi kalau misalnya ada beberapa, kalau kayak Hijack ini kan dia banyak ornamen yang bisa dimain-mainin kan di dalam videonya. Misal strapnya dibuka-buka, terus tadi diganti-ganti apanya. Oke, betul. Kalau sepatu ya lagi mikirin sih gimana. Oh iya, benar-benar juga sih Mas. Tapi itu tadi yang disampaikan Bu Imleno nih bisa di highlight aja Mas. Jadi kayak tadi tekstur bolong-bolong di kulitnya diliatin, terus jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya memang butuh penjelasan, nggak apa-apa, tapi kita lihatkan juga secara visual. Kalau kemarin kan visualnya diem aja nih, nggak ada detailnya, tapi kita kasih penjelasan. Nah kalau ini mah kayak tadi tetap kita bikin video visualnya nih
per produk detailnya, per komponen detailnya, tapi kita jelasin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau orang yang memang pengen tahu lebih detail, lebih dalam kan pengen baca juga nih sebenarnya apa gitu-gitu. Jadi itu sih kalau misalnya aku sih sebenarnya cukup optimis banget nih sama Calvert tuh pasti bisa berkembang banget nih, makanya kita harus effort maksimal aja gitu Mas ya. Memang branding kan jadi salah satu hal yang paling sulit sebenarnya. Betul. Alhamdulillah Mas Aldo, tadi aku kebayang juga kalau untuk si detail produknya mungkin kan kayak yang tadi Mas Aldo sampaikan ya, kalau misalkan si hijack ini kan ada banyak komponen yang bisa di prepetnya lah kah atau di apanya. Kalau aku mikirnya mungkin bisa diliatin sepatunya ketika kita naliin atau mungkin bisa ditekuk juga gitu. Berarti kan itu biar kelihatan gitu elastisnya dari sepatu Calvert seperti apa gitu ya Mas Aldo ya. Terutama kan kalau misalkan kita pakai sepatu kulit, misalkan kita ngomongnya bukan yang Climax itu ya. Kalau Climax itu kan kalau kita tekuk juga nggak masalah. Biasanya kan orang-orang itu kalau misalkan kayak sepatu Royal atau Alex gitu ya, kalau misalkan ditekuk apakah kulitnya langsung nge-stretch gitu atau enggak gitu. Seperti itu aku kebayang gitu sih Mas Aldo. Iya betul. Setuju sih sama Bella. Jadi kan kadang kalau kulit tuh suka gampang mengkerut gitu ya Bel. Nah kita bisa liatin juga tuh Mas. Gitu. Aku kebayangnya sejauh itu sih Mas Aldo mungkin yang bisa kita coba. Nah kalau misalkan dikasih tulisan atau enggak sebenarnya kita testing aja gitu ya Mak. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya kita testing apakah memang untuk seperti yang tadi yang hijack buat itu yang tanpa tulisan itu kan oke di hijack gitu. Kita coba juga di kita gitu Mas Aldo. Nah kalau misalkan kedepannya memang kelihatannya oke kita terusin, kalau nggak oke kita coba lagi gitu ya. Betul. Karena kita belum pernah coba gitu ya Sal. Betul, setuju sama Bella. Gitu Mas Aldo. Jadi kepikiran yang gerak-gerak dong sih bisa sih. Oke. Aman ya. Soalnya produknya udah bagus banget nih Mas Aldo ya. Tadi juga aku sempat lihat dari Boim Leno. Ini kalau dari Boim Leno-nya sendiri lumayan bagus kah efeknya Mas atau gimana? Belum lihat lagi sih, tapi pas udah berapa hari ya itu kayaknya? 3 hari kali ya, 3-4 hari. 3 hari betul, dari tanggal 12. Kayaknya nggak seheboh yang dulu ya. Oke. Berarti sebelumnya sebenarnya lebih oke ya? Iya benar. Oke, kalau aku lihat sih tadi terakhir tuh viewersnya 14.000. Cuma emang kita tiap endorse sepatu efeknya nggak instan sih. Betul. Kadang berapa bulan baru ada gitu. Betul. Kayak sekarang tuh kayak Climax tuh di online tuh nggak banyak sih yang nanya, tapi secara penjualan juga biasa aja gitu. Sama kayak waktu pertama kali keluarin yang Alex tuh pertama kali mungkin sebulan pertama sepi banget, tapi makin ke depan baru kelihatan gitu. Atau yang Climax gitu juga atau gimana? Nah, kalau dari aku sih tadi ya, kalau misalkan kita kan belum terlalu booming, sebenarnya bukan berarti itu jangan dijadikan jangan dijadikan excuse gitu, maksudnya kita tuh ternyata, atau kita bisa coba cari strategi lain, maksud aku Mas. Maksudnya gini, sejauh ini kan kita baru coba endorse-nya itu ke KOL yang memang sneakers expert ya Mas, berarti ya. Sejauh ini kan ke sneakers expert terus. Nah tapi itu kalau misalkan kita ke sneakers expert berarti emang cakupan audiensnya orang-orang yang suka sneakers lagi. Nah tapi menurut aku yang lebih luasnya adalah orang-orang yang butuh sneakers gitu. Bukan cuman orang-orang yang suka, yang butuh tuh banyak banget dan lagi nyari produk yang bagus dan emang sesuai gitu modelnya dan juga kualitasnya bagus gitu. Jadi kalau kata aku sih bisa dicoba, kita coba pakai KOL yang bukan sneakers expert tapi dia emang influencer gitu. Jadi dari segi engagement rate-nya tinggi dan lain sebagainya gitu. Itu sih yang harus yang lagi dicoba sekarang kan. Oke. Yang kemarin Fadil Jaidi gimana tuh Mas jadinya? Belum ini lagi sih kita untuk Fadil. Kita lagi coba yang mikro ini sih. Oke. Mikronya siapa tuh Mas? Banyak sih kita. Oh banyak. Nah kita juga ada tadi dapat satu tuh bukan mikro kali ya dia yang punya Lawless Burger. Oh wah oke juga tuh.
Itu dia yang minta itu Mas berarti? Bukan. Oh bukan, oke. Kalau dari segi advertising sendiri gitu ya, kalau misalnya kita tahu marketing funnel gitu yang sempat kita bahas berkali-kali juga, itu kan di paling atas tuh sebenarnya awareness gitu ya. Nah sebenarnya yang perlu kita kejar ini kan kita maksudnya masih brand yang cenderung muda lah gitu, tergolong muda. Nah yang harus kita kejar adalah awareness. Nah sebenarnya kalau dari segi awareness, KOL seperti apa sih gitu ya? Sebenarnya kita harus coba juga nih Mas KOL yang memang besar, influencer yang memang besar gitu supaya tadi awareness kita meningkat gitu. Jadi nanti untuk tahapan consideration kita bisa pakai micro ini nih supaya orang akhirnya yakin, loh kok kemarin misal Fadil Zaidi pakai terus kok sekarang yang micro lagi pada pakai sih, kenapa sih gitu. Jadi pengennya sih menumbuhkan itu tuh. Jadi harus dicoba sih Mas secepatnya untuk si KOL yang besarnya juga gitu kalau dari aku sih. Mungkin KOL yang mix and match fashionnya juga gitu. Betul. Ya Mas Aldo, itu kalau kata aku yang benar kata Salma sih, jadi nggak harus terpatok sama kita punya kayak KOL yang emang sneakers expert banget gitu. Kalau misalkan mix and match fashion, kalau menurut aku kan kalau misalkan apalagi yang Pimax gitu ya Mas, kalau menurut aku sih modelnya keren banget gitu. Nah itu kan bisa di mix and match sama fashionnya gimana gitu kan. Itu mungkin KOL mikro gitu juga sebenarnya banyak sih yang untuk mix and match untuk fashionnya juga gitu. Gitu. Iya, itu sih lagi bener. Yang mikronya sih emang kita lagi coba, kita mau lihat nih, kita kirim kan lumayan banyak tuh. Oke. 10 orang. Oke. Kita mau lihat nih gimana hasilnya. Soalnya kan orang ada mikronya tuh berarti siapa aja tuh Mas? Aduh. Boleh banget Mas di-share di grup supaya siapa tahu juga kontennya nih, kalau bisa nih, kalau misalkan memang dia nge-postnya di feeds, itu bisa kita minta untuk di postnya itu sebagai konten collab gitu Mas. Kita sih mintanya nggak mau kelihatan endorsement sih. Jadi kita mintanya lebih natural aja. Oke. Sebenarnya kalau collab itu nggak harus kelihatan endorse sih. Kayak kemarin kan sebenarnya Boim Leno tuh kita endorse juga ya. Cuman nggak kelihatan karena dia seorganik itu. Orang lebih pintar nggak sih? Betul. Ngeliat suatu yang paid partnership tuh biasanya mereka udah ini iklan. Betul. Jadi sekarang tuh lagi nyoba jangan bilang endorse deh. Betul. Bilang aja ketemu brandnya keren terus lu beli gitu. Iya betul. Kayak kemarin yang dilakuin Boim Leno sebenarnya udah oke banget kan ya. Dia pakai ke Bali dan lain sebagainya gitu kan ya bentuknya. Lagi coba cara itu sih karena. Oke. Ya kan dari diri kita pribadi aja kalau lihat influencer gitu ya, dia nge-review barang, walaupun mungkin dia secara itu dia beli atau apa kan, kitanya stigmanya udah ini mah pasti di endorse gitu. Nah kalau menurut aku kalau nggak kayak gitu sih Mas, jadi karena sekarang memang digital marketing lagi booming gitu ya, jadi orang tuh memfilter sendiri, mereka tahu itu endorse, tapi malah mereka juga banyak loh yang nyari-nyari sini lagi di endorse apa, pengen beli sesuatu yang dia pakai. Jadi sebenarnya endorse itu nggak selalu negatif, karena kita punya produk pun juga bagus kan. Jadi ya nggak apa-apa, kita ketahuan endorse pun nggak apa-apa, kalau memang kita punya produk juga oke gitu. Jadi kadang orang emang ini mah endorse, misalnya kayak lebih ke skincare kalian, misalnya bohong ini mah endorse, dia nggak punya efek apa-apa. Tapi kalau ke sepatu kan dia bisa lihat secara langsung visualnya seperti apa, dan juga kalau dia review produk itu kita bisa lihat langsung nih sebenarnya kualitinya seperti apa gitu dari visualnya gitu. Jadi oke aja sih Mas kalau kataku. Nah terus untuk konten yang organik itu misalnya seorganik mungkin gitu ya, jangan sampai kelihatan endorse, itu sebenarnya oke banget. Nah bisa kita coba terus gitu ya, kalau misalnya kita emang akhirnya ngedeketin KOL tapi kontennya kita bikin seorganik mungkin oke banget. Tapi kalau misalkan untuk Instagram collab sih menurut aku nggak apa-apa, karena kalau kontennya organik terus dia post terus pakai collab, menurut aku oke sih, nggak menghancurkan stigma bahwa ini endorse dan produknya jelek sih gitu. Sebenarnya kalau yang collab sih
asal kontennya juga oke sih. Betul, asal kontennya oke, betul. Ya. Jadi kalau kontennya oke, mending collab aja Mas, jadi bisa tukeran exposure juga langsung gitu. Udah ada collab sih sama influencer lah, dia waktu itu pernah kita kirimin gitu dulu. Terus ternyata ya dia mungkin suka dengan produknya, dia jadi suka nge-share sendiri gitu, foto pakai produk kita, padahal kita kan perjanjiannya cuma sekali gitu. Oh gitu. Akhirnya saya WA, dia ada WA nggak gitu. Akhirnya dia sekarang jadi ibaratnya jadi talent kita lah buat bikin reels gitu. Iya. Oke. Mantep juga. Itu juga kemarin berarti totalnya Dokter Tirta yang awalnya susah ngepost malah jadi ngepost terus ya. Iya. Karena udah jatuh cinta sama produknya kan ya Mas? Karena suka sama produknya gitu. Iya, betul. Oke. Berarti kayak gitu ya. Berarti nanti aku harapannya sih gitu sih kita. Kita ada 2-3 orang mungkin yang kayak gitu sekarang. Karena emang suka produknya, tapi emang kita pilih satu yang kemarin oke lah nih. Coba share nih. Oke, boleh. Hasilnya kemarin. Coba. Berarti stop presenting dulu ya. Sebenarnya ya itu sih benar, kalau misalkan beda sama aparel ya kalau sepatu, jadi kayak kita harus coba senyaman mungkin, misalkan sebulan pakai keluar dulu gitu, baru bisa oke, ini bagus gitu. Betul. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Videonya kelihatan? Kelihatan. Saya buka video kelihatan kan? Kelihatan. Oke, bagus banget sih ini Mas. Mix and match fashion ini penting sih kan. Ini udah masuk ke reels ke TikToknya Calvert Mas berarti. Oke, bagus banget Mas. Itu udah masuk ke TikToknya Calvert berarti Mas. Rencana ntar lusa sih baru kita mau ngerapin feed 2 lagi sih, habis itu kita up di Instagram sama di TikTok sih. Oke. Yang climax-nya udah ada belum Mas? Sekarang sama dia ya kayak kerja sama jadinya. Mantap. Kalau yang climax-nya udah ada belum Mas, konten yang kayak gitu climax-nya? Udah kita kirimin sih, cuman dia belum bikin videonya. Oh, oke. Berarti kalau ada satu lagi juga orang yang kita ada satu lagi minta bikin gituan juga gitu. Emang ya dia micro influencer lah, cuma dia punya style yang oke, terus ya punya tampang juga gitu. Jadi kita jadi mau nggak gitu kerja sama kita gitu. Ya oke sih, jadi untuk hal-hal yang seperti ini udah teratasi lah gitu. Udah teratasi, oke deh. Kalau kayak gitu berarti tadi kalau kontennya udah cukup oke di TikTok bisa kita jalanin aja berarti ya Mas ya? Karena ya ini kan sekarang kan TikToknya ada pakai agency kan. Iya betul. Cuma secara itu kurang sih, jadi emang mungkin ntar bulan ini terakhir deh gitu kita habisin. Iya. Nanti kabarin aja Mas kalau udah di up, takutnya aku sama Bella lagi belum cek, biar kita up di ads di TikTok juga Mas. Pokoknya ntar kita deal sama orang tadi tuh, kita mintanya kontennya tuh yang relate sama daily life gitu. Betul. Jadi tadi kan outfit inspiration dengan sepatu Alex gitu. Nanti mungkin kita juga bisa udah kasih berbagai macam referensi, mungkin kayak cara bersih sepatu atau outfit buat ngedate atau outfit buat ketemu orang-orang kerjaan kayak gitu-gitu sih. Jadi sebisa mungkin juga outfitnya itu bukan yang bener-bener yang fashion banget yang sampai orang nggak bisa ikutin, tapi fashionnya yang lebih bisa relate, orang bisa pakai gitu. Bisa recreate ya Mas ya. Iya. Okay. Jadi kalau terlalu yang fashion kan
orang juga nggak semua. Benar. Ya, Kayak Aleagor kan ya. Iya, mungkin yang pede-pede aja gitu. Iya, benar. Kayak Aleagor itu kita ada email, cuma nggak dibalas-balas. Oh gitu. Oke. Dia bagus di awareness sih, jadi kayak orang tahu aja dulu brand kita, soalnya kan dia selalu nyentrik banget ya Mas ya. Kita ada approach juga yang mirip-mirip kayak Aleagor gitu juga, cuma belum deal lah gitu. Oh gitu. Oke. Jadi Siapa sekarang kalau kita kemarin pun yang minta sepatu gitu di DM, boleh kasih sepatu, cuma kasih output ke kita, reels juga harus bikin gitu, baru kita kasih sepatu gitu. Oke. Kalau nggak bisa gitu. Ya itu minimum berapa followersnya tuh Mas? Kemarin sih rata-rata yang paling kecil di 11 ribuan lah. Ada yang kemarin yang lumayan gede tuh di 80 ribuan. Oh, 80 ribuan itu siapa Mas? Namanya yang Fratia Yandi. Oh, oke. Oh, Fardiandi bukan? 70.000 sih. Oke. Sebenarnya nggak ini sih, nggak apa ya, bukan Fardian, terlalu manly lah. Iya. Tapi ya kalau saya banyak ya udahlah. Iya. Nanti bisa dikabarin di grup aja Mas, untuk KOL yang lagi bekerja samanya ya Mas. Jadi coba kita lihat juga. Nah, susahnya kalau influencer cowok tuh ya gini nih. Betul. Komennya nggak tahu nih komennya. Salfok ya Mas biasanya. Hah? Komen-komen salfok gitu ya biasanya jadinya ya. Bukan fokus. Iya, komennya nggak nyambung sebenarnya. Betul. Banyak, mungkin sekarang kan influencer banyak yang dicaplok sama agensi kan, agensi model atau apa. Yeah. Nah itu kadang-kadang yang komen tuh ya orang-orang temen-temennya gitu. Jadi susah gitu nyari influencer cowok yang mikro yang bisa kayak cewek gitu. Kalau cewek kan yang kata Mbak Salma bilang ada yang minta nge-spill apa. Betul. Susah gitu nyari yang kayak gitu. Iya betul sih. Atau aku kepikiran sebenarnya untuk kayak climax ini juga sebenarnya bisa unisex sebenarnya Mas Aldo ya. Sebenarnya kalau aku lihat juga di cewek pun harusnya kalau bisa mix and match-nya masih oke sih. Kendalanya ukuran bisa kalau ukurannya nggak ada. Ukurannya belum ada gitu. Ya mungkin tahun depan emang kita udah plan ada size cewek, jadi emang lebih gampang juga buat narik orangnya gitu. Nah di tahun depan ini rencananya gimana tuh Mas? Terutama di awal bulan Januari itu akan ada apa tuh Mas? Paling produk kan masih sama nih untuk Januari. Mungkin nggak ada yang gimana sih. Belum ada yang gimana. Oke, berarti belum coba masuk ke perempuan itu belum ya Mas ya? Itu ntar bareng produk baru tuh sekitar Maret baru ada. Oke, bener sih, bagus sih kalau Maret, soalnya kan kita April udah Ramadan nih, biasanya kan Ramadan juga tinggi banget ya Mas ya? Pokoknya di tahun depan tuh kita ada lumayan ada banyak sih produk, kita ada aparel juga gitu. Oh oke. Tapi berarti kita baru masuk produk baru lagi di bulan Maret ya Mas, berarti di Januari, Februari, Maret kita masih coba di climax terus gitu ya? Climax sama Alex warna baru sih paling. Oke. Itu Climax sama Alex. Ada Alex yang versi tinggi. Oh oke. Aku pernah sempat disinggung juga kan ya di postingan ya. Iya. Pernah lihat. Mungkin bulan 1 juga sih kayaknya. Oke. Nah berarti untuk Climax sama Alex versi ceweknya belum di bulan 1 Mas? Kemungkinan nggak ada versi ceweknya. Oh oke. Berarti baru di bulan Maret itu kali ya di produk barunya kita bakal buat produk yang versi ceweknya itu ya Mas ya? Oke. Oke sih.
kalau kayak gitu. Nah, ini sih sebenarnya di bulan kan kemarin tuh kita sempat ngobrol juga nih ya Mas. Pengennya sih ke depannya kalau misalnya kita launching produk tuh kita pengen coba bangun dulu hype-nya nih, baru kita launching produk gitu ya. Kemarin kita sempat ngobrol juga. Nah, ada beberapa sih yang bisa kita lakuin akhirnya gitu ya, selain tadi influencer, ternyata sekarang ada agency atau media untuk influencer gitu dan harganya cukup murah. Ini coba aku share ya Mas ya. Bisa kita coba sini nanti ke depannya, terutama untuk launching produk ataupun juga bisa nge-boost produk kita yang sekarang juga sebenarnya oke sih. Tapi bakal kita coba jalanin di periode selanjutnya paling gitu. Nah, ini ada namanya Party Post gitu. Di sini agency gitu, dia bakal bikin eksklusif campaign nih dari TikTok. Nah, kalau misalnya kita lihat nih paket A-nya cuma 3 juta, kita dapat 9 sampai 20 influencer. Terus paket B 5 juta dapat 16 sampai 34 influencer, paket C 10 juta dapat 33 sampai 68 influencer dan bentuknya eksklusif campaign gitu. Jadi bisa kita coba nih gitu ya dengan hashtag yang kita bikin dan lain sebagainya. Cuman akhirnya ini sebaiknya sih butuh perencanaan yang matang nih. Tapi untuk yang nanonya kita bisa ngambil dari sini gitu. Nanti kita cari mikro dan makronya sendiri. Jadi campaign kita kayak serasa eksklusif banget lah gitu ya. Bisa dipakai sih. Yang kayak gini kemungkinan ya kita pernah ini juga sih. Pernah coba juga? Bukan pernah coba, tapi pernah mikirin. Oke. Kita sebar ke banyak influencer gitu. Cuma kan kalau ngeliat gini, murah banget. Kalau kita ini sendiri kan, kita list sendiri, kayaknya budgetnya dengan sebanyak mungkin 40 berapa tuh 30 sampai 60 influencer mau berapa duit. Nah, iya betul. Sebenarnya kalau ini kan harganya murah, tapi berarti produknya juga kan harus kita sebarin juga ya. Maksudnya harga produknya juga harus masuk ke cost kita ya. Cuma nanti kita bisa coba. Kita walaupun nggak kayak kita kirim ke influencer mikro gitu, walaupun kita nggak bayar, cuma kita kirim produk kalau dia minta 2, value-nya udah misal 1 juta. Betul. Sama aja kita bisa juga bayar ke orang yang lebih oke. 1 juta, iya, tapi betul. lebih bagus gitu. Iya, betul. Itu juga harus dipertimbangkan sih. Cuman ada, kalau aku pernah sempat lihat sih ada beberapa yang memang sistemnya bisa jadi barang dikembalikan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kayak gitu kan sebenarnya menguntungkan kan. Dia cuma bikinin konten kita doang lah istilahnya kayak gitu ya Mas ya. Iya. Gitu paling. Atau enggak harus, misalkan kalau sepatu kan mungkin kalau disebarin ke banyak orang berarti kan juga kalau akhirnya sistemnya minjem kan ukurannya beda-beda nih, tapi kan kita bisa nyuruh mereka untuk konten unboxing atau apa gitu dan lain sebagainya, atau misalnya konten yang ngasih kado buat pacar dan lain sebagainya gitu sih. Tapi bisa kita coba nih nanti di tahun depan palingannya Mas, kalau kita nanti ada bagusnya sih kalau kita ada launching produk sih ya, supaya tadi kan kita sempat ngobrol juga di sebelumnya, kita pengen coba bangun hype dulu nih sebelum produknya akhirnya launching gitu. Tapi kalau influencer juga banyak kan perempuan juga ya. Betul. Itu sih, itu ya lagi-lagi ya. Susah banget. Susah cari yang cowok tuh susah gitu. Betul. Kemarin juga aku sempat coba market survey juga nih, nanya ke beberapa laki-laki gitu ya, kalau misalnya ternyata mereka emang jarang sih gitu ya akhirnya ngikutin suatu influencer untuk bisa tahu stylenya gitu, nggak kayak perempuan gitu ya Mas. Ini kan cowok ngapain nge-follow cowok lain gitu. Nah, iya. Bener. Gitu. Oke. Nah, aku mau coba liatin juga nih Mas boleh share screen Bel yang Shopify-nya. Jadi kalau kita lihat kan ternyata kita di website-nya itu turun terus ya Mas penjualannya, walaupun memang di marketplace-nya itu oke gitu ya. Ini ke bawah lagi Bel. Kalau misalnya kita lihat ke atas lagi, sorry. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini paling atas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya di sini total sales-nya kecil banget ya untuk Desember ini untuk di website ini, tapi di sini sebenarnya sih jumlah
session yang kita hasilkan meningkat sih kalau misalnya kita bandingkan sama periode sebelumnya gitu ya. Nih peningkatannya 2 kali lipat nih di 124%. Cuma tadi ya mungkin session yang kita hasilkan sebenarnya yang bisa kita optimalkan adalah ya udah sessionnya meningkat, trafficnya meningkat dulu, tapi akhirnya juga balik lagi nih keputusannya ke audiens atau ke user kita, dia akhirnya mau coba transaksinya di mana. Mungkin mungkin sekarang tuh ya karena memang ada aktivasi Mega Sales Day ini juga, jadi akhirnya orang-orang memilih untuk untuk melakukan transaksinya itu di marketplace gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, walaupun tadi kita belum mendapatkan transaksi yang cukup banyak di website, sebenarnya trafficnya ada loh gitu, sebenarnya trafficnya naik loh gitu. Jadi sebenarnya trafficnya juga terus meningkat gitu. Cuman tadi akhirnya mungkin transaksinya itu nggak mereka lakukan di website, tapi mereka akhirnya lari ke marketplace lagi, karena memang tadi ya sekarang hype-nya marketplace, dan juga ada beberapa aktivasi Mega Sales Day, terus juga Black Friday kemarin, terus juga nanti pasti ada clearance sales juga gitu. Iya, karena kita juga sama Tokopedia sekarang ditawarin namanya toko cabang. Gimana tuh? Jadi orderan sama produk kita mereka yang handle. Itu pun bagi kita yang join ke toko cabang itu gratis, subsidi ongkirnya sampai 500.000. Jadi benar-benar orang nggak bayar ongkir lagi. Oke. Jadi mungkin ya nggak tahu website tuh gimana cara ngalahin marketplace kan. Betul. Biasanya akhirnya yang websitenya maju sih yang emang dia nggak punya channel di marketplace gitu ya, brandingannya oke, tapi dia channel satu-satunya website, jadi ya udah orang mau nggak mau ya udahlah beli di website aja gitu. Tapi kalau ada marketplace biasanya udahlah mending Tokopedia nih gratis ongkir gitu. Terus juga dari segi journey-nya mereka udah familiar gitu. Kalau di website kan kadang beda-beda juga. Duh gimana nih caranya gitu kan. Betul. Makanya kalau ditawarin kayak toko cabang gitu gila banget. Nggak perlu bayar ongkir, orang mau beli 5 kilo tetap nggak kena ongkir kan. Betul. Gimana ngalahinnya gitu. Betul. Tapi ini potongannya gede nggak Mas tuh yang untuk toko cabang ini? Biasanya kan? Enggak sih. Oh enggak. Biasanya tuh kan kalau Shopee subsidi ongkir, semakin besar kita subsidi ongkirnya, potongan persentasenya tuh semakin gede. Biasanya kayak gitu. Iya, jadi 10% kalau Shopee. Iya. Kalau di Tokopedia enggak berarti Mas? Tokopedia tuh tadinya 10% kan. Cuma emang komisinya itu bisa dinegosiasi gitu. Oke. Tapi dengan syarat kita harus rajin lah ikut campaign dari mereka gitu. Jadi cuma 5% sih. Mantap. Nah berarti itu sih yang belum kita optimalin, itu berarti yang displaynya itu Mas belum sempat kita bikin tuh dari bulan lalu ya. Udah display network. Iya betul. Maksudnya belum kan kemarin kita baru bikinnya, maksudnya yang payday ya. Maksudnya yang si Mega Sales Day ini berarti belum sempat bikin lagi ya Mas? Kemarin. Display network tuh yang kecil itu bukan sih? Bukan yang kecil Mas, yang panjang yang aku sempat kirimin template-nya. Bukan yang kecil itu Mas. Nah, setahu aku juga belum dijalanin sih dari payday sih. Kalau yang kecil tuh apa yang kemarin ya? Yang kecil nanti aku coba kirim ulang lagi aja kali ya template-nya ya Mas ya. Soalnya kemarin kayaknya ada bikin yang kecil yang panjang tuh. Oke, nanti coba aku checking lagi sama Bella gitu ya. Oke deh. Itu aja sih paling yang tadi aku mau liatin dari Shopify-nya, dari website-nya. Kalau kita tadi ada kenaikan session sebenarnya gitu, walaupun tadi jumlah revenue yang kita hasilkan belum meningkat gitu. Nah, kalau dari aku sama Bella sih gitu aja ya. Ada yang mau dibahas lagi nggak, Mas Aldo? Nggak ada sih, tapi kayaknya bulan ini ads-nya lebih ekonomis kayaknya. Iya betul. Lebih hemat ya. Lebih hemat ya betul.
kayak baru 2 jutaan nih. Soalnya itu sih Mas, kemarin kan kita sempat cost per revenue-nya sempat tinggi tuh. Jadi sebenarnya kemarin kita mau coba cari mau tapi coba maintain. Dengan yang kita dapetin dengan cost iklan segitu kayaknya oke banget sih. Iya betul. Itu sih yang mau kita maintain di periode sekarang, cost per revenue-nya. Karena kan yang bulan lalu dengan jumlah revenue-nya hampir 30 juta juga, cuma kayaknya udah 32 juta lebih Mas. Tapi cost-nya lebih besar. Udah 5 jutaan lebih kayaknya. Iya. Yang sekarang baru 2 jutaan tapi udah hasilnya udah sama gitu. Iya betul. Soalnya juga kemarin kan kita sempat ngobrol juga nih kalau kita ada clearance sale, dan kalau kemarin dari hasil ngobrol kita kan kita sebenarnya dari segi aktivasinya juga clearance sale akan cukup menarik gitu ya Mas ya. Jadi kita bagi nih, jadi supaya terus juga dari segi vibes-nya juga kan clearance sale juga orang hype-nya juga tinggi gitu. Jadi kita bagi, kalau kemarin kita fokusnya cuma di Mega Sales Day, di Payday juga beberapa. Nah, sekarang kita fokusnya bagi jadi untuk di Mega Sales Day dan juga si clearance sale ini, karena juga dari segi aktivasi kita lebih menarik gitu. Jadi untuk sekarang spendingnya masih belum terlalu tinggi gitu. Tapi nanti di Mega Sales Day akan ditinggiin lagi, dan HP harapannya ya dapat lebih tinggi lagi gitu sih Mas. Iya, karena kan kalau diskon tinggi, ya secara omsetnya aja tinggi. Betul. Biasanya jumlah transaksinya suka lebih tinggi, lebih besar gitu, sehingga overall revenue-nya suka lebih tinggi gitu sih Mas. Targetnya sih emang dengan clearance sale ini bisa lebih dari 50 juta sih. Betul. Sekarang kan udah setengahnya tuh. Iya, bisa Mas. Nah, tapi itu berarti tadi ya urgensinya harus di create semaksimal mungkin gitu, harus dibangun semaksimal mungkin sih ya Mas ya. Bisa pilih lagi. Kalau yang Climax nih, kan kemarin diskonnya 12% ya. Jadi dari 599 jadi 540-an ya. 10% doang kalau Climax. 10% ya, sorry. 599 jadi 540. Nah, kalau ada yang beda nggak Mas? Di clearance sale ini lebih gede atau masih sama nih untuk Climax? Ini lebih gede mungkinan. Nah, gitu sih. Soalnya kita coba pengen testing nih. Kayaknya banyak yang udah pengen tapi masih ragu nih karena harganya gitu ya mungkin. Ya, harganya paling mahal sendiri. Nah, iya kan kalau dibandingin Alex lumayan jauh. Karena berarti bedanya 150. Gitu. 150 ya, Mas? Iya. Kita sebenarnya ini sih pas nentuin harga juga ada mikir sih kemahalan apa enggak, cuma karena kan memang costing bikinnya itu mahal gitu. Karena banyak komponen, banyak material yang emang susah gitu. Jadi ya harga segitu harusnya udah price point yang bagus gitu. Cuma emang mungkin dengan market lokal harga segitu tuh bisa dibilang kategori produk mahal tersier gitu. Iya, sebenarnya menengah ke atas berarti ya. Nah, cuman kalau misalnya aku lihat sih Mas, market sekarang kayaknya menurut kita ntar kalau dengan ada diskon lebih besar, kayaknya sih banyak keluarnya sih. Betul. Karena juga kalau misalnya aku sempat coba research market juga, sebenarnya market sekarang sih lebih oke sih, lebih toleransi terhadap harga. Jadi mereka kadang pun nyadar kalau misalkan harga itu emang berpengaruh sama kualitas. Nah, cuma tadi berarti kita harus mention kualitas kita semaksimal mungkin gitu. Karena tadi kita punya harga agak mahal kan ya. Berarti kita harus ngasih kualitas mahal kita nih, dapat apa aja sih gitu. Terus pas aku ya satu lagi yang aku lihat dari Boim Leno itu kan ternyata kita dapat kaos kaki, terus juga dapat tasnya gitu. Nah, itu kan bisa orang kayak oh iya 600.000 udah dapat kaos kaki dan packagingnya sebagus ini gitu. Jadi oke sih. Jadi itu sih Mas yang berarti yang harus kita coba up lagi yang tadi yang value kita. Gitu. Lebih ini sih, ya itu sih cara menyampaikan kontennya aja sih ya. Betul. Tricky ya berarti. Bukan tricky juga sih, susah sih. Betul. Susah betul. Tapi sejauh ini karena kita sempat juga foto-foto bahannya gitu kulit. Cuma ya kita bingung juga ini ya, kalau foto doang gimana nyampeinnya. Ya. Kan bahan sintetis pun
punya tampilan yang sama gitu. Ya, sempat kepikiran juga apa kita shop ke pabrik kulitnya gitu. Itu sih. Aku kepikirannya itu juga sih Mas Aldo. Bisa sih Mas Aldo, itu kan sempat kita konten kita juga sempat kok masalah yang kayak gitu ya untuk awareness. Cuman itu tadi yang pertama itu pernah banget konten kayak gitu bentuknya awareness, tapi cuman diliatin tokonya doang, ya orang nggak akan sadar ini sebenarnya toko sintetis atau toko kulit beneran gitu. Jadi itu sih sebenarnya kita dari segi visual sebenarnya udah oke, tapi kadang message yang kita sampaikan belum optimal gitu. Karena perlu wording yang pas juga gitu. Betul. Gitu. Ada lagi Mas? Udah sih. Udah ya, berarti semoga kita mencapai di 50 juta lah ya di ini. Sama ini Mas, kalau bisa sih nggak mepet sih untuk kontennya supaya bisa running lebih lama. Ya udah ini sih kita udah minta sama orang desain grafis juga. Oke. 2 hari sih. Mungkin diskonnya pun akan lebih awal gitu. Jadi emang yang ngejar omset sih sebenarnya. Betul, ngejar omset, betul. Karena kan di 17 juga kita ada voucher yang itu dari Shopee. Berarti itu kontennya juga ada ya Mas ya? Udah di up sih. Itu cuma kontennya ya konten biasa aja sih sebenarnya. Iya, apa-apa. Berarti kita fokus di clearance-nya aja lah. Gitu ya, maksimalin bangetnya di clearance-nya. Udah dari tanggal 20-an kita udah di up lah kalau bisa. Oke. Berarti periode diskonnya tapi dari tanggal berapa nih Mas? Mungkin sampai awal tahun kali. Oke. Karena ini di Tokped juga nawarin lagi gitu campaign satu-satu, di Shopee juga nawarin lagi satu-satu gitu. Terus gimana, join nggak Mas untuk campaign satu-satu ini? Mungkinan sih join sih. Oke. Berarti kalau kayak gitu, karena ini juga satu nih, terakhir sih yang mau aku sampaikan sebenarnya, kita itu ada libur tuh di tanggal 24, terus juga tanggal 29 sampai 31, Mas. Jadi untuk konten-konten kan berarti sampai tanggal 2 ya, Bel? Iya. Sampai tanggal 2, jadi 29 sampai tanggal 2. Tapi kan kita harus up konten yang satu-satu nih. Berarti harus dipersiapkan dari sebelumnya nih, sebelum periode libur kita gitu Mas untuk yang satu-satu ini. Oke. Karena pas banget Sabtu sama 2-nya di Sabtu dan Minggu sih. Betul. Oke, ntar di ini berarti konten clearance sama satu-satu ya. Betul. Oke. Kalau Calvert ada libur nggak Mas? Tokonya gitu, berarti enggak ya? Ya tanggal merah aja sama tanggal 25 ya? Minggu. Oh, oke. Berarti sisanya nggak ada libur lagi ya, Mas ya? Kita juga tergantung orang warehouse sih. Oh, iya. Karena kan kita pakai jasa fulfillment juga. Sih ada lagi kah Mas Aldo yang mau dibahas? Nggak ada sih. Oke, udah kalau kayak gitu dari Bella ada yang mau ditambahin, Bel? Udah cukup sah. Tinggal nungguin dari konten-konten yang tadi aja. Oke. Dari kontennya deh coba kita kulik lagi. Oke, siap. Oke, kalau kayak gitu berarti rapat kita hari ini udah aja. Kita bakal ketemu lagi berarti di minggu depan di hari Rabu. Masih sama ya di jam 2 juga. Oke, terima kasih banyak ya Mas Aldo. Iya, oke, kita semangat selalu ya sampai 50 juta. Amin. Oke. Siap, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Ya. Mas Aldo. Rapat banget.